Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar sobat semuanya. Mari kita bersama-sama belajar bersama mata pelajaran fikih untuk belajar SMP ataupun madrasah sanawiyah. Mudah-mudahan kita diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa bantu untuk subscribe, like, and share supaya kita bisa bersemangat kembali untuk mengembangkan channel pembelajaran fikih seperti yang nanti akan kita pelajari bersama-sama. Sobat sekalian, para siswa madrasah sanawiyah ataupun SMP dimanapun kita berada, kalian berada, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang salah satu fikih ibadah atau dalam pembahasan fikih ibadah, yaitu tentang sholat Jum'ah, dimana ini dipelajari di kelas 7 di semester 2 di kurikulum 2013. Harapannya setelah kita belajar fikih sholat Jum'ah ini, yang pertama tentunya kita memahami urgensi dan wajibnya sholat Jum'ah itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita bisa melaksanakan sholat Jum'ah itu sesuai dengan syarat dan rukunnya, sehingga apa yang kita lakukan pada sholat Jum'ah ini, sholat kita menjadi sah dan diterima, harapannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk ke pengertian atau ta'rif dari sholat Jumat itu. Karena definisi atau pengertian itu menjadi suatu penting, suatu hal yang penting agar kita bisa memahami bab yang akan kita pelajari. Maka dalam hal ini pengertian dari sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan sesudah khutbah pada waktu zuhur pada hari Jumat. Sehingga di sini bisa dipahami bahwa sholat Jumat itu sudah ditentukan harinya. Kemudian waktunya adalah waktu zuhur. Artinya sebagai pengganti sholat zuhur. Jadi ketika kita sudah sholat Jumat, maka kita tidak melaksanakan sholat zuhur. Jumlah rakaatnya berapa? 2 rakaat, dan dilaksanakan sesudah khutbah Jumat, sehingga menjadi satu rangkaian antara khutbah Jumat dengan sholat 2 rakaat. Itulah sholat Jumat. Kemudian yang menjadi dasar perintah pelaksanaan sholat Jumat itu seperti apa? Bisa kita lihat dalam surat yang nomor di dalam Al-Quran nomor 62, itu surat Jumu'ah ayat yang ke-9, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi orang-orang yang beriman diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, idza nudiya lis-shalah, wahai orang-orang yang beriman, ketika diseru untuk menjalankan sholat Jum'ah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah untuk segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Jadi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita kaum mukmin. Ketika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah sholat Jum'ah itu kemudian kita bersegera ketika ada panggilan untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wadarul bai', dan tinggalkan jual beli. Ini mewakili aktivitas manusia. Maka ketika kita beraktivitas, bekerja atau belajar pada hari Jumat, ketika itu kemudian ada panggilan sholat Jumat, maka tinggalkan itu semuanya. Jadi tidak hanya jual beli, termasuk kemudian kita aktivitas lain
ketika ada panggilan sholat Jum'ah, maka kita harus bergegas melaksanakan sholat Jum'ah. Jadi itu pengertiannya, dan dasar diperintahkannya menjalankan atau mendirikan sholat Jum'ah. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, sobat sekalian, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya sebaik-baik hari di mana matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Di hari itu Adam dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu juga Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Dan pada hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Ya. Ini adalah salah satu sabda Rasulullah SAW yang mengindikasikan kepada kita bahwa hari Jumat itu adalah hari yang utama, atau dikatakan sayyidul ayyam. Jadi induknya atau sayyidnya atau bapaknya hari itu adalah hari Jumat. Maka ketika hari Jumat itu, ketika diseru untuk menjalankan sholat Jumat, maka kita sebagai hamba yang beriman harus segera melaksanakan hal tersebut, ya. Nah, sekarang kita masuk apa sih syarat yang menjadi syarat wajib sholat Jumat itu? Dan ini penting kita ketahui karena kita belajar fikih, ya. Fikih itu kan artinya pemahaman. Kalau fikih sholat Jumat berarti kita harus memahami sholat Jumat tersebut. Nah, syarat wajib sholat Jumat itu apa? Di dalam satu kitab, di kitab Takrib, ya, Matan Abu Suja, dikatakan bahwa syarat itu wujubil jumu'ati sab'atu asya'a. Dan syarat-syarat diwajibkannya Jumat atau sholat Jumat itu ada 7, ya. Syarat wajib sholat Jumat itu ada 7 macam. Apa itu? Yang pertama Islam, al-Islamu, Islam. Jadi orang yang bukan Islam tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Jelas ini. Kemudian wal buluk, dan balik. Jadi ketika kita sudah balik, kalau laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah, kalau perempuan ditandai dengan haid, itu kalau sudah haid, ya. Ketika kita sudah balik, maka kita diwajibkan, kita memenuhi syarat untuk wajib sholat Jumat. Kalau kita meninggalkan sholat Jumat, maka ada konsekuensinya. Bahkan di hadis lain, kalau dengan sengaja, orang yang sudah balik dengan sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka dia telah keluar dari Islam. Itu ya. Walau alam pengertian seperti apa, tapi yang jelas sholat Jumat ketika kita sudah balik, maka kita harus melaksanakan. Gitu ya. Balik itu artinya sudah cukup umur, sudah sampai kepadanya diberikan taklif atau pembebanan berupa ibadah atau kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah al-aql. Al-aql itu berakal. Jadi semua kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mesti dibebankan kepada orang yang berakal. Artinya dia tidak gila, tidak mabuk dan sebagainya. Maka ketika kita sudah balik, kemudian sudah berakal sehat itu, maka kita wajib melaksanakan sholat Jumat. Jadi anak kecil bagaimana? Anak kecil tidak wajib sholat Jumat, ya. Kemudian yang berikutnya adalah wal hurriyah, artinya apa? Merdeka. Jadi dia bukan budak. Kalau dulu kan ada budak, kalau sekarang nggak ada budak. Artinya kita orang merdeka semuanya. Jadi tidak menjadi budak atau tidak menjadi hamba sahaya. Kalau hamba sahaya itu tidak wajib untuk menjalankan sholat Jumat. Karena apa? Mereka nggak merdeka. Kemudian wadzukuratu, artinya apa? Laki-laki. Di sini sekalian rahmatullah, sobat-sobat sekalian, bahwa yang diwajibkan untuk sholat Jumat itu adalah laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Ya boleh melancarkan sholat Jumat. Makanya di masjid Nabawi itu, yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu ada satu tempat khusus, ya, yang disediakan untuk para wanita. Walaupun mereka nggak wajib untuk sholat di masjid itu, karena sebaik-baik sholatnya laki-laki itu ada di masjid
kemudian sebaik-baik sholatnya perempuan itu ya di rumahnya. Tapi perempuan itu tidak dilarang untuk pergi ke masjid. Jadi kembali kepada syarat wajib sholat Jumat, maka yang diwajibkan itu adalah laki-laki. Maka bagi kita yang laki-laki, maka ini harus kita pahami betul itu. Jangan sampai kemudian kita meninggalkan sholat Jumat. Kemudian syarat berikutnya, syarat wajib sholat Jumat berikutnya yang keenam adalah sehat. Jadi sehat badannya. Bagaimana dengan sakit? Kita tinggal kondisi sakitnya seperti apa. Kalau kita untuk saat ini di musim pandemi ya, di 2020 sampai 2021 awal ini, mudah-mudahan nanti pandeminya segera berakhir itu. Ketika kita sakit itu boleh untuk tidak menjalankan sholat Jumat, tapi harus diganti dengan sholat duhur gitu. Karena kita nggak sehat itu. Tapi kalau kondisi normal itu ya tinggal sakitnya seperti apa, yang nakar kita sendiri. Ketika kita sholat Jumat kok malah nanti menyebabkan orang lain jadi sakit, atau diri kita kalau nanti sholat Jumat ke masjid kita akan menjadi lebih parah sakitnya, maka lebih baik kita di rumah dan menggantinya dengan sholat duhur. Ya, jadi sehat ya syaratnya. Kemudian yang ketujuh adalah mukim. Mukim itu bertempat tinggal di situ dan dia di situ. Misalkan di Klaten ya dia orang Klaten, ketika itu berada di Klaten kan gitu. Jadi bukan dalam keadaan safar. Kalau orang yang safar itu boleh tidak menjalankan sholat Jumat, tapi harus diganti dengan sholat duhur. Maka sobat sekalian, itulah syarat wajib menjalankan syarat wajib sholat Jumat. Jadi ketika 7 hal ini ada pada kita ya, maka kita wajib melaksanakan atau mendirikan sholat Jumat di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi syarat wajib. Sekarang syarat sah. Jadi ini juga penting kita ketahui. Kenapa? Ketika ibadah kita itu tidak sah, tentu tidak diterima. Lawang ibadah sholat kita saja yang sah saja belum tentu diterima, apalagi tidak sah. Maka khotifillah rahimahullah, sahabat-sahabat sekalian, maka kita harus tahu syarat sah sholat Jumat itu apa gitu ya. Yang pertama dilaksanakan di tempat-tempat yang sudah tetap ya, sudah tetap. Walaupun fikih ini kemudian berkembang ya, dalam satu keadaan itu, walau alam. Jadi di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Tapi ya perlu kita pahami bahwa ketika kita berada di hutan bagaimana? Kan gak ada tempatnya itu. Ketika kita kemah, ya kita dirikan di sana. Bukankah bumi Allah itu sebagai tempat-tempat sujud bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau dalam kondisi normal, kita di Indonesia gitu kan, ada masjid, kita gunakan masjid, kita gunakan musola gitu kan. Bukan musola, walau alam ini musola sama masjid itu bedanya apa ya kira-kira ya. Musola itu tempat sholat, masjid itu adalah tempat sujud. Ya terlepas dari namanya, yang penting berada di tempat-tempat yang telah ditentukan ya. Jadi di satu tempat itu banyak masjid dan musola gitu kan, tapi untuk sholat Jumat sudah ditentukan. Oh, di masjid A, misalkan di Masjid Hidayah gitu kan. Atau kalau di mana itu, di Mresen di daerah Juwiring itu ada satu tempat musolanya banyak, bahkan ada musola yang besar itu. Tapi kemudian untuk tempat Jumatnya, sholat Jumatnya di tempat yang satu yaitu. Jadi beberapa musola itu tidak dipakai untuk Jumatan, tapi yang dipakai Jumatan adalah masjid yang ditunjuk oleh masyarakat setempat. Kemudian yang kedua, syarat sah sholat Jumat itu dilaksanakan secara berjamaah. Jadi kalau kita sendiri itu tidak bisa dikatakan sholat Jumat, harus berjamaah. Di madhabnya Imam Syafi'i itu malah mempersyaratkan
minimal ada jamaahnya itu ada 40. Tapi sekali lagi bahwa ini ada khilaf di antara para ulama itu. Yang penting sholat Jumat itu didirikan berjamaah. Tidak harus berjumlah 40 jamaahnya. Ya kalau bisa 40, tapi kalau nggak bisa ya seadanya gitu. Bahkan ketika kita cuma ada 15 atau ada 10, itu bisa kita jalankan sholat Jumat. Sekali lagi ada khilaf di antara para ulama gitu kan. Kemudian yang ketiga dilaksanakan pada waktu sholat duhur. Jadi khotibillah rahimakumullah, sobat sekalian, bahwa syarat sah sholat Jumat itu dilaksanakan pada waktu duhur. Jadi duhurnya jam berapa itu ya nanti itu berarti sudah masuk untuk sholat duhur. Memang ada dalam pelaksanaannya itu ada perbedaan ya di antara masjid satu dengan masjid lainnya itu. Ada yang ketika sudah masuk sholat duhur langsung kemudian khotib naik mimbar. Tapi ada juga yang berpadoan karena masyarakatnya itu biasanya baru datang kira-kira jam 12 kurang sedikit, maka ya udahlah sholat Jumat kita mulai jam 12 gitu. Walaupun waktu zuhur itu masuk pada pukul 11.41 atau 42 menit kan gitu. Kemudian syarat sah sholat Jumat yang keempat itu adalah diawali dengan 2 khutbah ya. Sebelum sholat itu diawali dengan 2 khutbah. Khutbah pertama, kemudian khutbah kedua. Di antara 2 khutbah itu nanti ada jeda. Jadi khatib kemudian duduk, kemudian berdiri lagi untuk memulai khutbah yang kedua. Khotibillah rahimakumullah, sobat sekalian, itulah syarat sah sholat Jumat. Ada 4 ya, dilaksanakan di tempat-tempat sudah tetap, sudah ditentukan oleh masyarakat begitu, sudah ditentukan bersama-sama dengan musyawarah sesuai syarat yang ditentukan oleh Islam. Kemudian dilaksanakan secara berjamaah, yang ketika dilaksanakan pada waktu sholat duhur. Kemudian sholat Jumat itu diawali dengan 2 khutbah. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian rukun sholat Jumat ya. Rukun itu apa toh? Rukun Jumat itu apa? Rukun sholat Jumat itu apa toh? Jadi rukun, maksudnya maknanya rukun sholat Jumat itu adalah sesuatu atau hal-hal yang harus ada dalam pelaksanaan sholat Jumat. Di sini dalam kitab Takrib ya, Matan Abu Suja, beliau sampaikan mu'alifnya wa faraiduha salasatun. Jadi rukun atau faraid itu kan wajibnya, tapi di sini dimaksudkan adalah rukun. Rukun sholat Jumat itu ada 3. Apa? Yang pertama adalah khutbatani yaqumu fihima. Ada 2 khutbah yang dilaksanakan dengan berdiri. Jadi khotib itu ketika khutbah harus berdiri, nggak boleh dengan duduk. Kemudian yang kedua wa yajlisu bainahuma. Kemudian di antara 2 khutbah itu ada duduknya. Duduk di antara keduanya. Duduk di antara 2 khutbah. Kemudian yang ketiga wa antusalla rak'ataini fi jama'atin. Yaitu kemudian sholat 2 rakaat dengan berjamaah. Itu rukun sholat Jumat ya. Rukun sholat Jumat itu ada 3. Jadi ini harus kita pahami betul. Jadi terutama khotib nanti juga harus paham betul, karena beliaulah yang kemudian akan memimpin sholat Jumat, begitu ya. Baik, khusus untuk duduk di antara 2 khutbah ini bagi jamaah penting bagi kita ya. Ketika khotib ada duduk di antara dua khutbah, ini penting sekali kemudian kita mengisi dengan doa-doa, karena salah satu waktu yang mustajab ya, untuk dikabulkannya sebuah doa, salah satunya adalah di antara 2 khutbah. Maka seorang khotib itu ya mohon untuk kebijaksanaannya. Jadi ketika duduk di antara 2 khutbah jangan terlalu cepat ya. Artinya untuk memberi kesempatan kepada jamaah untuk bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebijaksanaan dari seorang khotib itu memang sangat diperlukan itu. Karena kita itu makhluk lemah. Jadi butuh doa, butuh
butuh Allah. Jadi kita harus mohon kepada Allah, dan salah satunya waktu yang mustajab ya, istijabah itu adalah di antara dua khutbah ya. Nah, sekarang khutbah Jumat itu sendiri ya. Terkait dengan khutbah Jumat itu sendiri ada syaratnya. Yang pertama, khotib itu harus suci dari hadas dan najis. Walaupun habis itu mau sholat kan gitu, kan khutbah belum sholat. Khutbah itu sendiri juga harus suci dari hadas dan najis. Apa itu hadas? Apa itu najis? Kemarin di semester 1 sudah disampaikan ya. Jadi termasuk apa ya, pembatal wudhu itu kan hadas dan najis. Berarti kita tidak suci kalau kena hadas dan najis. Maka seorang khotib itu harus suci dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua adalah khotib itu harus menutup aurat jelas. Wah, itu rangkaian sholat kan itu kan. Jadi menutup aurat itu ya, ada dulu itu ada ya, karena memang tidak tahu gampang kayak atau enggak itu. Ada orang yang kemudian sholat karena sumo itu dia itu tidak pakai baju walaupun auratnya tertutup gitu. Tapi secara adab itu ya sungguh nggak bagus gitu kan. Walaupun sah itu karena sudah menutup aurat ya. Jadi pakai sarungnya di atas pusar gitu. Kemudian di atas pusar itu, di atas sarung itu nggak pakai baju karena sumo itu kan. Gerah gitu ya. Maka di samping menutup aurat, mestinya kita juga ya harus menjaga adab ya. Tidak hanya auratnya saja yang tertutup, tapi ya kita berpakaian yang rapi ya. Ini syarat khutbah Jumat yang kedua. Kemudian syarat khutbah Jumat yang ketiga adalah dimulai setelah masuk sholat zuhur. Jadi kalau belum sholat zuhur, belum masuk, belum bisa dimulai ya. Karena sholat Jumat itu kan waktunya waktu zuhur gitu. Jadi tinggal waktunya masuk zuhurnya. Maka jadwal di masjid itu kalau bisa ada ya. Oh, hari ini misalkan tanggal 9. Oh, zuhurnya masuk pada pukul 11 lebih 46 gitu. Maka kalau kita kemudian mulai 11.45, maka sholat Jumatnya tidak sah kan gitu. Makanya khotib itu khutbah itu harus dimulai setelah masuk sholat zuhur. Kemudian yang keempat ya, khutbah dilakukan dengan berdiri jika mampu. Apakah ada yang tidak mampu? Ada. Jadi para ajengan, para kiai ya, para ustadz itu ya, para habaib yang kemudian tidak mampu berdiri ya, itu diperbolehkan untuk memberikan dengan duduk. Tapi biasanya kalau mereka nggak bisa ini ya, biasanya juga diganti yang lebih sehat. Artinya dia mampu untuk berdiri. Tapi kalau memang nggak ada ya sudah gitu kan. Beliau karena keilmuannya, kefaqihannya gitu kan, melebihi yang lainnya, maka beliau yang kemudian memimpin sholat Jumat walaupun dia tidak berdiri karena keadaan. Kemudian yang kelima, khotib duduk sejenak di antara dua khutbah tadi sudah. Kemudian suara khotib terdengar oleh jamaah. Jadi ketika khotib itu berpidato atau menyampaikan khutbahnya, jadi usahakan semua jamaah dari shaf pertama sampai shaf terakhir itu kedengaran. Kalau dulu mungkin harus teriak-teriak, tapi kalau sekarang sudah ada bantuan mikrofon ya. Bahkan tidak hanya oleh jamaah yang ikut, bahkan sampai di di luar juga, di rumah-rumah penduduk warga itu bisa mendengar karena sudah ada bantuan dengan mikrofon gitu kan. Sobat sekalian, itu adalah syarat khutbah Jumat. Kemudian rukun khutbah Jumat. Nah, kita bahas khutbah Jumat ya, rukun khutbah Jumat. Apa rukunnya? Yang pertama adalah mengucapkan tahmid. Jadi hamdalah ya, puji-pujian, maksudnya puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Atau apa lagi? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dan sebagainya. Jadi mengucapkan tahmid,
puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua adalah membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga membaca salawat ke atas Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan sebagainya. Kemudian rukun yang keempat adalah wasiat takwa. Usi wa iyaya bi taqwallah misalkan ini. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat ketakwaan supaya kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya membaca ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema khutbah. Tapi ya tidak harus sesuai dengan tema. Mungkin terkait dengan masalah ketakwaan. Itu kita baca itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salah satu contohnya itu. Atau yang sesuai tema. Misalnya innallaha ma'as sabirin. Misalkan walan nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ketika temanya tentang sabar. Kemudian membaca doa yang berisi permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, biasanya nanti di khutbah yang kedua sebagai penutup. Sobat sekalian, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu rukun khutbah Jumat. Jadi yang kalian, anak-anak sekalian yang laki-laki, antum adalah generasi. Jadi yang nanti menggantikan khatib-khatib yang sekarang sudah ada nanti kalian. Makanya sejak SMP ini kita belajar ilmunya, kita pahami supaya besok ketika kita diberi tugas untuk memimpin sholat Jumat, kita bisa melaksanakan dengan baik, gitu ya. Kemudian bahasan selanjutnya adalah sunnah sholat Jumat ya. Sunnah tadi ada rukun itu memang harus ada, tapi kalau sunnah itu seandainya ditinggal tidak apa-apa. Tapi yang perlu saya sampaikan kepada sobat semuanya bahwa sunnah itu kita membutuhkan. Artinya apa? Kita membutuhkan sunnah. Karena sabda Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada kita, walaupun itu khitabnya kepada, contohnya adalah mengenai sholat itu. Jadi sunnah yang kita lakukan itu bisa berfungsi untuk menambal atau menjahit dari wajib-wajib kita, dari rukun-rukun kita yang barangkali saat itu kita nggak sengaja, itu nggak sempurna, gitu ya. Jadi sholat wajib itu kita nggak ngerti ada kekurangannya di mana. Nah, kekurangan mesti ada kekurangan di mana. Maka kekurangan itu kemudian ditambal dengan yang sholat sunnah, gitu ya, paham ya. Nah, apa saja sunnah sholat Jumat itu? Yang pertama adalah mandi sebelum berangkat ke masjid. Namanya mandi sunnah ya. Jadi mandi itu ada mandi wajib, mandi sunnah, ada mandi biasa. Kalau mandi biasa itu ya adat ya, artinya nggak akan dapat pahala. Mandi sunnah dan mandi wajib, mandi sunnah itu akan dapat pahala, tapi kalau mandi wajib itu akan dapat pahala. Tapi sebabnya beda. Kenapa disebut wajib? Karena sedang janabah, sedang junub, maka dia harus mandi wajib. Walaupun tata laksana dengan mandi sunnah itu sama. Jadi ini letaknya di mana? Letak perbedaannya ada di niat, gitu ya. Itu mandi sebelum berangkat ke masjid. Boleh kita kemudian mandi ketika di pagi hari. Saya itu kan ke sekolah, nanti Jumatannya di sekolah. Saya pergi ke kantor, nanti Jumatannya di kantor. Saya kan nggak mungkin pulang kemudian mandi lagi. Maka niatkan mandi ketika mau berangkat bekerja, mau berangkat sekolah, mau berangkat beraktivitas ya. Kita niatkan untuk mandi sunnah, mandi Jumat, gitu ya. Kemudian yang kedua, memakai pakaian yang paling bagus jika ada. Maksudnya apa? Di antara pakaian-pakaian kita, walaupun sederhana, tentu ada yang paling bagus di antara yang lain.
ya. Yang disunahkan itu atau yang dianjurkan adalah dengan pakaian putih, ya, dengan pakaian putih. Kemudian yang ketiga, memakai harum-haruman atau wangi-wangian. Alhamdulillah sekarang itu banyak wangi-wangian yang dijual itu, yang 1000-an saja ada, yang kecil-kecil itu kan, tinggal kita beli ya, dan insya Allah itu awet itu kan. Kemudian yang keempat, menyegerakan datang ke masjid. Nah, ini menjadi penting bagi kita sobat sekalian. Ada beberapa atau bahkan sebagian besar kita kaum muslim itu, jadi kalau belum azan itu belum datang ke masjid. Apalagi di desa-desa itu kan, ketika khatib sudah naik mimbar, baru naik mimbar itu jamaahnya belum penuh, paling beberapa orang saja. Nah, begitu azan itu dikumandangkan, nah baru mereka pada hadir. Ya ini lumayan lah ya, lumayan daripada tidak sholat Jumat gitu. Jadi menyegerakan datang ke masjid. Untuk apa? Biar amaliyah kita itu kita punya waktu untuk mengerjakan amaliyah sunnah di hari Jumat. Tilawah Quran, membaca Quran, kemudian murojaah, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kan. Banyak sekali kan. Kemudian sunnah sholat Jumat yang berikutnya adalah memotong kuku dan mencukur kumis ya. Jenggot bagaimana? Enggak ada. Kalau mau cukur ya monggo itu, tapi dalam kaitan sholat Jumat yang disunahkan adalah mencukur kumis. Walau alam ya, keterangannya sangat berbeda di antara satu dengan yang lain ya, antara jenggot dan kumis kan gitu. Kemudian yang berikutnya membaca Al-Quran dan zikir sebelum khutbah. Jadi ketika kita menunggu khatib itu naik mimbar, maka kita perbanyak doa kita, perbanyak baca Quran, perbanyak baca zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir, memperbanyak membaca salawat dan doa. Itu sunnahnya itu kan. Barang siapa yang man sholla alayya itu kan, barang siapa yang membaca sholat kepadaku 1 kali gitu, maka Allah akan bersalat kepada dia 10 kali kan gitu. Jadi banyak keutamaan dari sholawat ini. Maka ikhwatifillah rahmatullah, teman-teman sekalian, sobat sekalian ya, mari kita perbanyak sholawat kita ya. Jadi banyak kan, redaksinya banyak, sallallahu ala Muhammad misalkan, atau sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan sebagainya. Jadi antum bisa pakai mana yang kemudian antum hafal dan antum bisa melaksanakan dengan baik ya. Itu adalah beberapa sunnah dari sholat Jumat. Fatihillah rahimakumullah. Itulah pembahasan kita ya, pembahasan tentang fikih sholat Jumat. Ada syarat wajib, ada syarat sah, ada rukun ya, kemudian ada sunnah ya. Kembali ya, kami sampaikan kepada kita semuanya bahwa semua bentuk ibadah itu harus kita ketahui aturannya, supaya apa yang kita lakukan itu ya menjadi sah dan diterima ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibadah kita diterima, insya Allah besok kita akan panen pahala di yaumil akhir, dan tentunya ada pengharapan kita semuanya bisa masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatihillah rahimahullah, sobat sekalian, teman-teman yang berbahagia, demikian yang bisa kita pelajari. Kalau pengen referensi lebih komplit, silakan dibuka kitab-kitab fikih ya. Jadi ada kitab ringkas itu Mukhtasar Matan Takrib Abu Suja itu ya. Syarahnya juga banyak, ada Kifayatul Akhyar. Itu bisa antum buka ya, nanti dibaca betul, nanti itu lebih nanti dijelaskan betul itu. Jadi tidak secara ringkas, tapi dalilnya juga banyak, kemudian penjelasannya juga banyak. Dan kitab fikih itu banyak ya, ada Safinatun Najah, kemudian apalagi itu kan, Fiqhus Sunnah itu kan,
yang ditulis oleh Syekh Said Sabiq gitu kan. Kemudian ada Minhajul Salikin ya. Jadi banyak para ulama yang kemudian menulis kitab fikih ini. Maka saya mengajak kepada sobat semuanya untuk tidak putus asa, untuk tidak lelah, untuk tidak bosan kita belajar fikih kan. Karena fikih ini kan yang mengatur kehidupan kita. Jadi ketika kita nggak belajar fikih sementara ada kesempatan, alasan apa nanti akan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Contohnya ketika kita sholatnya kan jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah bersabda, "Shallu kama ra'aitumu usalli." Ketika antum sholat, ketika anda sholat, maka sholatlah seperti aku sholat kan itu. Dan itu hanya bisa dipelajari di ilmu fikih. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan sholat. Fatimillah rahmatullah sobat sekalian, demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Syukran, jazakumullah khairan katsiran kepada antum semuanya. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.